Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu kolaborasi yang menarik banget di Indonesia. Gimana caranya startup teknologi Komestoara kerja bareng sama pabrikan PT Getar Gemilang Sakti atau GGS buat ngubah sampah jadi energi. Keren ya? Persis. Dan kita punya beberapa materi nih yang menjelaskan detail teknologinya, teknologi olah sampah di sumbernya. Nah, kita lihat nanti peran unik dua perusahaan ini gimana? Oke, jadi kita bakal bedah bareng ya teknologinya Komestoara itu kayak apa, terus gimana GGS bisa bikin mesinnya jadi nyata. Dan yang katanya unik itu model kerjasamanya libatin banyak UKM lokal ya. Mari kita coba pahami bareng intisari dari materi ini buat Anda semua. Sip, kita mulai dari penggagasnya dulu ya, Komestoara ini. Mereka ini otaknya, inovatornya. Mereka yang nyusun Detail Engineering Design, DED. Semacam cetak biru gitu. Jadi mereka penggagas konsepnya. Jadi Komestoara yang punya ide dan rancangan teknisnya ya. Nah terus GGS gimana ceritanya bisa masuk? Bukannya GGS itu terkenalnya di alat konstruksi ya? Nah, itu dia. Betul. Ini langkah diversifikasi yang menurut saya cerdas dari GGS. Mereka punya kemampuan manufaktur, pengalaman di alat berat juga udah kuat kan. Jadi mereka bisa produksi mesin-mesinnya. Kayak pencacah, terus mesin pelet. Semuanya ngikutin spesifikasi presisi dari DED-nya Komestoara tadi. Istilahnya GGS ini yang mewujudkan desain Komestoara jadi barang beneran. Jadi mesin gitu. Wah, sinergi yang pas ya berarti. Oke, coba kita lihat mesinnya deh. Katanya ada dua jenis utama nih, mesin cacah sama mesin pelet. Mesin cacah dulu deh, fungsinya apa tuh? Oh, mesin cacah itu krusial banget. Fungsinya ya buat ngecilin ukuran sampah, mau itu organik atau biomasa lainnya. Biar lebih gampang diproses nanti pas biodrying, itu loh, pengeringan alami pakai mikroorganisme, baru diolah lagi. Desain Komestoara ini cukup canggih ya. Dia gabungin cutting mill, pisau potong, sama hammer mill, pisau pemukul. Biar hasil cacahannya itu halus, harus sesuai SNI soalnya. GGS bikin beberapa kapasitas, ada yang lumayan gede, bisa 500-800 kg per jam. Lumayan kan? Wow, oke. Berarti dicacah dulu biar halus, terus habis itu masuk ke mesin pelet ya? Iya benar. Sampah yang udah dicacah halus tadi dimasukin ke mesin pelet. Tipenya flat die pellet mill. Nah, tipe ini katanya cocok buat skala komunal, soalnya perawatannya lebih gampang, gitu. Tujuannya ya buat madetin hasil cacahan tadi jadi bentuk pelet biomasa. Jadinya lebih padat, lebih kering, terus nilai kalorinya juga stabil. Pas banget buat jadi RDF. Kapasitas mesin peletnya juga macam-macam. Ada yang bisa sampai 800 kg per jam juga. Menarik. Ini di materi kita detail banget loh soal kualitas mesin GGS. Sampai nyebutin material pisaunya dari baja SKD-11. Katanya tahan aus. Terus motor penggeraknya pakai merek Siemens atau Teco. Ini nunjukin apa ya? Spesial kah? Iya, ini nunjukin kalau mereka fokus banget ke standarisasi sama durabilitas ketahanan mesinnya. Pakai material bagus kayak SKD-11 buat pisau, terus komponen motornya juga merek terkenal gitu kan, Siemens, Teco. Itu artinya mesin ini dirancang buat kerja keras, buat tahan lama. Bisa dibilang ini kelas premium lah, untuk ukuran skala komunal ya. Terus mereka juga klaim TKDN-nya, tingkat komponen dalam negeri di atas 80%. Artinya, sebagian besar komponennya dibuat di Indonesia. Jadi ini bukan mesin asal jadi, tapi investasi jangka panjang. Ini nih yang juga kayaknya beda banget. Keterlibatan lebih dari 100 UKM sama tenaga kerja lokal buat produksinya. GGS bahkan disebut membina UKM lain. Ini kayak bangun ekosistem ekonomi bareng-bareng ya. Nah, Anda nangkap poin pentingnya. Ini sejalan banget sama filosofi intinya TOS dari Komestoara, yaitu desentralisasi pengelolaan sampah, tapi sekaligus juga memberdayakan ekonomi lokal, nyerap tenaga kerja setempat. Jadi ada efek dominonya ke ekonomi masyarakat sekitar. Beneran kerakyatan. Dan ini bukan cuma konsep atau rencana kan? Udah ada buktinya. Udah terbukti kok. Contohnya ya, ada di proyek Waste to Energy pemerintah. Termasuk ada pilot project TOS di NTT sana. Hasil RDF dari sana itu dipakai buat co-firing di PLT Eropa. Artinya, pelet RDF-nya dibakar bareng batu bara buat hasilin listrik. Klien lainnya juga udah macam-macam. Ada unitnya PT PLN, terus PT Adaro Power buat project TOS di Tabalong, ada Koperasi Energi Pancasila, sampai Universitas Andalas juga pakai. Jadi udah jalan. Oke, terbukti jalan. Satu lagi yang penting nih, soal dukungan setelah beli. Ketersediaan suku cadang, spare part, itu kan krusial banget ya. Betul. Dan GGS menjamin itu.
Mereka punya program namanya Smart Service from Heart. Ini komitmen mereka buat ketersediaan spare part sama layanan purna jual. Penting banget, biar operasional mesin TOS ini nggak berhenti lama kalau misalnya ada kendala. Bisa diperbaiki cepat di lokasi, bahkan mungkin sama tenaga lokal yang udah dilatih. Sip. Nah, buat Anda nih yang mungkin tertarik pengen tahu lebih detail soal spesifikasi teknisnya, atau mungkin potensi kerjasama, bisa ke nomor telepon 021 2568 4894 atau ke 0813 1890 0591. Ada email juga di getarsakti19@gmail.com atau cek website mereka di getarsakti.com atau alatkonstruksi.com.